Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Saudaraku, Anda benar-benar pintar dan Andalah yang saya pilih. Saat suara lembut itu terdengar lagi, itu langsung membuat bulu kuduk Xiaoyan tiba-tiba berdiri. Apakah Anda mengatakan ini kepada semua orang yang datang ke sini? Mata Xiaoyan menjadi dingin dan sepertinya tidak ada hal baik yang bisa terjadi di sini. Rasanya dia lebih seperti ditekan di sini. Apa yang Anda bicarakan? Saudaraku, saya sudah lama menunggu di sini dan saya hanya menunggu Anda. Wanita itu terus berbicara, namun karena jarak di antara mereka berdua cukup jauh, itu membuat mereka berdua sulit melihat wajah satu sama lain. Adapun alasan utama Xiaoyan tidak berani mendekat adalah karena dia tidak bisa merasakan auranya, atau lebih tepatnya, auranya yang tak menentu. Mungkinkah itu roh api yang bertransformasi dari hati api pemusnahan? Xiaoyan merenung dalam hati. Meski begitu, dia sama sekali tidak berniat mendekatinya, karena tanpa keyakinan yang cukup, tempat seperti ini tidak boleh dimasuki sembarangan. Pada saat ini, guntur ungu tiba-tiba menyambar di bawah kaki Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan terpaksa meninggalkan tempat itu. Bagaimanapun dia bisa dengan jelas merasakan bahaya di sini. Karena ada kemungkinan pembentukan laut api penyucian yang membara ini ada hubungannya dengan wanita ini. Saudaraku, mengapa Anda tidak mendengarkan saya? Bukankah saya sudah mengatakan untuk datang ke sini, dan saya tidak akan menyakiti Anda? Tetapi jika Anda tidak mendengarkan sekarang, saya akan marah. Suara wanita itu yang awalnya ringan dan lembut tiba-tiba menjadi tajam dan menusuk. Kemudian api dari seluruh laut api penyucian yang membara sepertinya langsung menyelimuti Xiaoyan. Sialan. Xiaoyan mengutuk dalam hatinya. Sepertinya dia telah memprovokasi keberadaan yang seharusnya tidak dia provokasi. Saat ini seluruh laut api penyucian yang membara jika dilihat dari atas telah berubah menjadi pusaran raksasa dan Xiaoyan berada di pusat pusaran tersebut. Jika Xiaoyan tidak bisa keluar dari laut api penyucian yang membara saat ini, maka api ini akan menghancurkan tubuh Xiaoyan. Tuar! Tiba-tiba nyala itu berkobar, dan dalam sekejap meledak dengan ganas. Bahkan dengan tubuh Yuanzhen alam kuno, tubuh Xiaoyan hancur berkeping-keping dengan beberapa lubang darah. Di bawah ledakan laut api yang membara, tiba-tiba mata Xiaoyan berkilat dan dia segera melangkah maju. Kemudian sosoknya tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang begitu cepat. Bagaimanapun dengan kekuatan jiwa gua kekosongan itu mampu membawa Xiaoyan pergi dari tempat berbahaya manapun. Namun hilangnya sosok Xiaoyan langsung mengejutkan wanita itu. Tapi itu juga langsung membuat wanita itu menjadi murka. Sehingga seluruh laut api penyucian yang terbakar diguncang oleh gelombang yang mengerikan. Seolah-olah akan menghancurkan segalanya di sini. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia datang keluar laut api penyucian yang terbakar dan langsung menuju ke ujungnya. Kemudian dia berdiri dan memandangi laut api penyucian yang bergelora. Sial, bagaimana mungkin laut api penyucian yang terbakar ini bisa menjadi bergolak seperti ini? King Teng berkata dengan dingin. Itu pasti karena orang itu jatuh, kata King Wuya yang terluka parah saat ini. Karena api di sekitar mereka sekarang sama sekali tidak bisa mereka tahan. Saudaraku, Anda pasti bisa mendengarnya. Jika Anda bersedia membantu, Pavilion Jiusuan Jindan bersedia menerima Anda sebagai tetua tamu dan memberi Anda ramuan dan resep ramuan suci. Jelas, King Teng tahu bahwa kekuatan mereka sudah tidak cukup untuk bertahan hidup.
Jika mereka tidak memikirkan cara, mereka semua akan binasa di sini. Dan dengan kekuatan jiwa Sioyen di alam kekosongan, dia memang bisa mendengar permintaan Kinteng. Sekarang saya telah mendapatkan resep pil dewa atau tingkat yang lebih tinggi. Dan saya hanya bisa mengadakan nomor 7 dari alam dewa kekacauan. Sekarang, wakil kepala aula pavilion pil emas Jiusuan memiliki kekuatan jiwa alam kekosongan. Dan kepala aulanya mungkin lebih kuat. Jika saya membunuhnya untuk mengambil hati api itu, tapi itu juga hati api dari alam dewa 9 surga yang tidak terlalu banyak membantu saya. Memikirkan hal ini, Xiaoyan membuat kompromi. Dia bahkan tidak perlu bertindak. Bagaimanapun kekuatan lautan api penyucian tubuh yang membara ini dapat memusnahkan mereka di sini. Dan kemudian asal api mereka akan menjadi milik Xiaoyan. Tetapi Xiaoyan juga tahu bahwa hati api dari dunia lain dibatasi oleh aturan dunia. Dan Xiaoyan sekarang tidak kekurangan hati api. Jadi mereka tidak banyak berguna baginya. Jadi lebih baik memenangkan mereka karena jika mereka tersingkir, dia akan bermusuhan dengan pavilion Jiusan Jindan. Jika Xiaoyan mempertimbangkan jangka panjang, Senshi sekarang sedang berperang dengan Taisu. Jadi tidak perlu membuat terlalu banyak musuh. Setelah mengambil keputusan, Xiaoyan mengangkat tangannya dan sebuah celah kecil muncul. Saat berikutnya, King Teng dan 5 orang lainnya muncul dari celah tersebut. Tapi mereka semua tampak menyedihkan seperti ramuan obat yang dibuang ke dalam kuali obat. Bahkan King Teng juga tidak dalam kondisi yang lebih baik. Jubah broklatnya yang semula mewah hangus terbakar dan dia tampak menyedihkan. Dan ketika dia melihat Xiaoyan, dia tersenyum getir, mengepakkan tinjunya dan membungkuk. Saya berterima kasih atas bantuan Anda. Saya dari pavilion Jiusan Jindan. Nama saya Kinteng. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa datang ke pavilion Jiusan Jindan di alam dewa 9 surga saya untuk menjadi tetua tamu. Baiklah. Xiaoyan setuju dengan sangat lugas. Dia berjanji dulu untuk terjaga-jaga kalau dia benar-benar membutuhkannya. Karena saat dia pergi ke alam dewa 9 surga, dia akan punya tempat tinggal di sana. Apakah Anda menemukan sesuatu di dasar tempat ini? Tanya Kinteng dengan serius. Karena seperti yang dia duga, bencana ini mungkin disebabkan oleh Xiaoyan. Tapi dia bertanya secara tidak langsung. Entahlah, saya hampir mati di sana. Tapi saya masih berencana untuk masuk dan melihat-lihat. Kata Xiaoyan sambil tersenyum. Bahkan sebelum King Teng sempat berbicara, Xiaoyan melangkah lagi dan masuki gua jiwa kekosongan. Melihat itu, King Teng mengerutkan kening setelah Xiaoyan pergi. Kemudian dia bergumam dengan tidak percaya. Sial, dia hampir mati di sana dan sekarang dia masuk lagi. Bukankah itu mencari kematian? Mungkinkah? Pada saat ini, gerakan abnormal dari lautan api penyucian seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Xiaoyan. Dan dia kembali ke tempat sebelumnya. Tapi Xiaoyan masih cukup jauh dari sosok wanita itu di kejauhan. Lagi pula, wanita itu tampak tidak bisa bergerak. Kalau tidak, ia tidak akan memanggil Xiaoyan. Sebenarnya, apa tujuan Anda? Sebaiknya Anda katakan saja pada saya dengan jujur, karena jika saya ingin pergi, Anda tidak akan bisa menghentikan saya. Xiaoyan menatap sosok di kejauhan dan berkata dengan suara berat. Mendengar itu, sosok itu segera meredakan amarahnya dan menenangkan tempat itu. Saudaraku, saya hanya ingin keluar dari sini. Apakah Anda roh api yang lahir dari api nirvana? Karena dilihat dari pengamatan dan caranya mengendalikan seluruh laut api penyucian yang membara tadi. Hanya roh api yang bisa mengendalikan api nirvana ini. Xiaoyan bertanya dengan serius. Ya, meskipun banyak orang datang ke sini, tetapi tidak ada yang mau membantu saya. Saudaraku, apakah Anda bersedia membantu saya? Sosok wanita itu terus berbicara. Mengapa Anda disegel di sini? Dan siapa yang menyegel Anda? Tanya Xiaoyan.
sambil mencoba mencari tahu jati diri sosok itu. Saya hidup berdampingan dengan api pemusnahan, tapi saya tak bisa sepenuhnya melepaskan diri darinya, dan saya disegel oleh penguasa kehidupan sebelumnya. Saudaraku, saya berjanji, jika Anda melepaskan saya, setelah mendapatkan api pemusnahan, saya pasti akan membantu Anda dengan segenap kekuatan saya. Suara itu terus terdengar, tapi Sioyin juga tahu bahwa sosok ini pasti sangat berbahaya. Tetapi semakin berbahaya, semakin banyak peluang yang ada. Baiklah, saya akan membantu. Tapi Anda harus memberitahu saya bagaimana cara membantu Anda. Tanya Sioyin. Saudaraku, saya bisa merasakan keberadaan sumber api lain di tubuh Anda. Dan hanya dengan kekuatan mereka, belenggu itu dapat dipatahkan. Jadi saudaraku, Anda harus datang ke sini. Mendengar itu, Sioyin memikirkannya dan dia tetap tidak bisa bertindak gegabah. Lagi pula hal-hal beresiko seperti itu seharusnya diserahkan kepada avatar Yuan Shen yang berada di alam kuno untuk ditangani. Segera sosok avatar Yuan Shen mendekati sosok itu secara perlahan dan Sioyin menemukan bahwa penampilan wanita itu perlahan terlihat jelas. Dengan dua rantai yang dibentuk oleh api menyuci lengannya dan tubuhnya tampak lebih ramping dan anggun, seolah-olah mengalir keluar dari magma. Lekuk-lekuknya tampak menjulang dalam cahaya api dan kulitnya bukan berwarna daging dan darah, melainkan lebih seperti kaca merah bening. Dan sepasang matanya adalah emas cair yang paling murni. Ternyata api yang begitu dahsyat sebenarnya dapat berubah menjadi keindahan yang begitu memukau. Tetapi penghalangnya pasti tidak sederhana. Pasti ada alasan yang menyebabkan roh api ini disegel. Saudaraku, saya membutuhkan api Anda untuk membuka belenggu itu, kata wanita itu dengan nada memohon. Saya bisa berjanji untuk membantu, tapi tidak sekarang. Sioyin menggelengkan kepalanya dan berkata, nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.